Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di Tudang Podcast Stay Al-Furqan Makassar, sebuah podcast yang membahas tentang seputar perkembangan Stay Al-Furqan Makassar dan progresif dialektis mahasiswa Islam. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita kedatangan narasumber spesial dari program studi Tarbiyah. Beliau adalah Ketua Prodi Program Studi Tarbiyah Stay Al-Furqan, Al-Ustadz Pendidikan Agama Islam, Al-Ustadz Muhsin SPDI MPD. Beliau nantinya akan sedikit membahas tentang merawat tradisi aswaja di Al-Furqan, mengingat dari awal pendiriannya sampai sekarang, dari para pendiri Stay Al-Furqan, tentu kita ketahui karena kita dari alumni Mampika juga dari Man 3 telah tahulah bagaimana ekosistem di Al-Furqan itu, bagaimana dari awal sampai sekarang. Walau mungkin telah ada sedikit perbedaan di beberapa sisi, tapi setidaknya keaswajan itu masih tetap kukuh dan terawat. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengirimkan salawat dan taslim pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, jadi ini menarik materi yang diamanahkan ya, merawat aswaja di Al-Furqan. Ya, jadi memang betul yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa memang Al-Furqan ini awal berdirinya memang sudah didirikan oleh orang-orang yang backgroundnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi sebelumnya aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang Al-Furqan ini didirikan oleh tokoh-tokoh Ahlus Sunnah sendiri di Sulawesi Selatan. Nah, jadi bukan Makassar tapi Sulawesi Selatan. Nah, awal didirikannya ini semua orang mengetahui bahwa Al-Furqan itu menjadi ikon menjaga tradisi keaswajaan yang paling dominan dan paling mudah dikenal di masyarakat. Misalnya Barasanji. Barasanji ya. Nah, saya ingat sekali dulu waktu saya masih sekolah di sebelah di MTS dan juga di MAN. Ya, kebetulan saya alumni MTS dan MAN. Orang kalau bicara mahasiswa Al-Furqan, ya pasti orang bilang Pak Barasanji roh. Nah, itu dulu sangat kental. Dan kita bisa cross check dengan orang-orang yang tahu ya masa lalu itu, bahwa dulu mahasiswa Al-Furqan ini bukan cuma dosennya tapi mahasiswanya ya, itu luar biasa dalam mengamalkan tradisi-tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sangat luar biasa. Nah, jadi dulu itu kalau jam-jam 10 mahasiswa berjejer pakai sarung, berarti akan memenuhi hajat masyarakat. Ya, berarti ada hajat warga yang mau dipenuhi. Nah, ya kalau malam Jumat ya mereka sudah di luar menunggu Kamis sore. Ya, di luar asrama, berarti itu siap-siap berangkat, siap-siap tunggu jemputan. Ya, karena awalnya maklum dulu kendaraan masih belum banyak ya. Ya, otomatis semua kegiatan kemasyarakatan itu biasanya menjemput. Ya, mereka siapkan kendaraan. Nah, itu terjadi, berarti orang mau siap-siap mau baca zikir dan yasin, ya, yasinan ya, malam Jumat. Jadi memang dulu
Aswaja di Al-Furqan memang sangat kental sekali Ustaz. Ya dari awal, dari sononya. Ya orang bilang sudah dari sononya seperti itu ya. Memang sangat kental. Nah, bahkan bukan cuma itu ya. Mahasiswa Al-Furqan dulu itu ya kalau hari Jumat sekitar jam-jam 10 sampai jam 11 sudah di luar pakai jas. Berarti itu sudah siap-siap menunggu jemputan untuk pergi khutbah. Ya, dan otomatis materi-materi khutbahnya itu terkait dengan materi keaswajaan karena memang diberikan pembinaan-pembinaan terkait dengan tradisi-tradisi aswaja itu sendiri. Nah, jadi itu awalnya ya, sejak awal Al-Furqan ini sudah seperti itu memang. Berkembang kemudian ya tentu terjadi pergeseran ya, tetapi tradisi ini tetap dijaga terus. Ya walaupun memang di masyarakat sudah banyak kelompok-kelompok pengajian ya yang bahkan kadang-kadang masjid masing-masing sudah punya kelompok sendiri. Ya, tetapi untuk skala Al-Furqan itu tetap masih dijaga betul itu. Ya, masih dijaga. Ya, misalnya malam Senin, mahasiswa Al-Furqan itu tetap malam Jumat ya. Masih tetap ada yasinan ya, yasin tahlil ya. Masih ada kegiatan zikir. Dan itu utamanya mahasiswa yang tinggal asrama. Nah, kemudian ya Barasanji juga tidak hilang, bahkan sekarang ini ya ada grup ya. Ini sudah luar biasa karena sudah terkontur digital juga. Ya jadi sudah digital juga ngontrolnya. Jadi kalau mau ada masyarakat yang mau Barasanji ya boleh order ya. Ya boleh ambil nomornya. Kebetulan ini yang Gotaan juga ini ya. Habis disampaikan nomor HP-nya barangkali. Nanti dari panitia Ustaz. Oh dari panitia. Cantumkan di Ya, oh begitu ya. Nanti ada berita di bawah mungkin jalan ya. Jadi masyarakat kalau ada yang mau acara-acara ritual keagamaan, mau Barasanji, mau zikir, kesulitan dapat tim Barasanji ya di Al-Furqan ini ada timnya. Tidak perlu ya kalau dulu orang istilahnya orang Bugis Makassar di Buritai. Ya bawa apalah ke rumahnya pimpinan tim. Ya sekarang ini tidak perlu lagi. Ya kalau sudah diketahui nomor handphonenya ya salah satu anggota tim ya bisa ya tinggal Sherlock. Ini sudah canggih sekarang ya. Ya dulu orang menjemput, sekarang jemputnya pakai Sherlock. Jadi insya Allah dengan Sherlock tidak akan hilang. Jadi itu sekarang sudah luar biasa canggihnya. Dan ternyata tim Barasanji juga mengikuti itu. Jadi bukan cuma pendidikan, bukan cuma kuliah yang mengikuti teknologi. Tim zikir pun sudah mengikuti itu. Luar biasa ya. Nah itu mungkin sebagai informasi awal ya. Luar biasa dari penjelasan Al-Ustadz Muhsin bahwa dari awal pendirian Al-Furqan memang sudah mengakar ya keaswajan itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih dirawat. Namun pertanyaan kedua bahwa sebagai ketua prodi di posisi ketua prodi tentulah tetap bagaimana anak Al-Furqan yang sekarang, yang aktif sekarang, untuk terus tidak keluar dari jalur-jalur keaswajahan tersebut. Apalagi misalkan kita lihat, tentu pahami bahwa mahasiswa sekarang kadang lebih bisa dibilang gayanya selangit tapi adabnya sedengkul ya. Sedangkan tentu bagi teman-teman, bagi kita semua mungkin juga inti daripada keaswajahan adalah akhlak sebagaimana di pondok juga bagaimana kita adab kepada ustadz, kepada pembina, kepada kiai dan saya rasa hal tersebut juga perlu dirawat dan dikembangkan di Al-Furqan
Ya, oke. Bagus sekali pertanyaan ini, pertanyaan menjebak ini ya. Jadi tentu betul yang disampaikan bahwa bukan cuma tradisi yang aswaja, ya, tapi yang paling penting juga tentu akhlaknya. Dan memang dalam aswaja ada yang namanya akhlak aswaja. Sebetulnya menurut saya bahwa akhlak itu kan yang paling penting keteladanan dulu. Ya, karena bagaimana kita memupuk akhlak kepada orang lain kalau keteladanan itu yang tidak ada. Nah, jadi ini yang paling pertama ini, keteladanan ya. Yang kedua, tadi dibahasakan kadang-kadang anak muda sekarang gayanya selangit tapi akhlaknya adabnya sedengkul. Wah, luar biasa istilahnya ini. Ini saya dapat istilah baru kalau ceramah lagi nih. Ya, Apalagi sekarang kan sudah tren aplikasi-aplikasi yang bisa dibilang tanda kutip lah Ya. yang kadang memang tidak menjerumus ke hal-hal negatif lah, misalkan Ya. tidak usahlah disebutkan nama aplikasinya bisa ya, Ya, kita betul, gunakan. betul. Nah, jadi sebetulnya saya tidak alergi dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ya. Saya anggap itu adalah media sebetulnya untuk dakwah. Sehingga bagaimana kita mendorong baik diri kita maupun mahasiswa itu untuk menjadikan media itu sebagai media dakwah. Ya, misalnya TikTok ya. Salah satu ini. Ya, TikTok kalau kita lihat banyak orang cuma joget-joget saja di situ. Nah, sekarang mari kita jadikan itu sebagai aplikasi sebagai media dakwah. Ya, jadi kalau orang joget ya kita isi yang dakwah, ceramah apa ya. Isi yang bagaimana contoh-contoh Nabi dulu pada masanya. Ya, bagaimana orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Saya kira ini penting ini. Jadi tidak boleh kita alergi dengan media. Ya, itu media tidak ada yang berdosa ya. Yang berdosa kan manusianya. Menjadi pelakunya di dalam. Ya, pelakunya. Jadi jangankan TikTok, YouTube pun juga sebetulnya begitu kan. Ya, tergantung bagaimana kitanya. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah bagaimana mendorong mahasiswa itu untuk memanfaatkan media seluas-luasnya untuk berdakwah, menampakkan nilai-nilai positif, nilai-nilai keagamaan dalam diri mereka. Ya, karena mengingat memang sekarang sudah dunianya begitu. Ya, justru kalau dilarang ya maka justru ketinggalan zaman. Ya, jadi mau diterima maupun tidak, media tetap ada. Ya, tetap ada. Berkembang. Ya, jadi intinya sekarang yang saya kadang kalau masuk di kelas-kelas itu yang kita sampaikan kepada mahasiswa bagaimana kita yang mewarnai media. Ya, bukan tayangan-tayangan yang tidak berguna itu yang mewarnai media. Ya, dan saya kira ini salah satu tugasnya tim media kampus ya. Jadi ya, saling bersinergi ya, harus bersinergi. Nah, saya kira itu ya bagi satu lagi Sas, sebagai closing statement juga Sas, untuk khususnya untuk mahasiswa PAI Sas, bagaimana, apakah ada yang kita sematkan di kurikulum sendiri ataukah di sistem Kaprodi sendiri dalam mengembangkan atau meleburkan kaswajang itu Sas, khususnya untuk di mahasiswa Al-Furqan Sas. Nah, baik. Jadi di Al-Furqan ini ada kegiatan kajian. Nah, salah satu itu ada kajian terkait dengan akidah. Nah, akidah yang kita ajarkan itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ya tentu ini akan berlanjut terus ya. Jadi awalnya berbicara akidah, jadi materinya itu memang sudah kita susun sedemikian rupa. Ya, karena kita mengikuti tadi standar aswaji itu sendiri ya. Ya, jadi kalau aswaji itu sebetulnya kan agama itu punya 3 rukun. Yang pertama ada rukun Islam,
ada rukun iman, dan ada rukun ihsan. Ya, tiga-tiganya ini yang menjadi materi utama dalam jadi memang istilahnya materi akidah. Ya, tetapi ketiganya ini yang kita padukan sebetulnya. Ya, jadi ya karena tentu kurang bagus kalau materinya 3 rukun agama. Nah, jadi materinya yang simpel-simpel saja tapi gampang difahami, gampang difahami orang, materi akidah. Ya, tapi intinya itu 3 di situ. Apalagi mungkin juga tidak semuanya mahasiswa dari pondok. Ya, betul. Ya, itu saya termasuk perbedaan antara Al-Furqan yang dulu dengan wajah Al-Furqan yang sekarang. Ya, dulu awal berdirinya Al-Furqan, yang masuk di Al-Furqan itu adalah perwakilan tiap daerah. Ya, 3 orang tiap kabupaten. Santri terbaiknya di pesantren yang ada di wilayah itu, di daerah itu, yang dikirim ke Al-Furqan kuliah. Ya, cuma kemudian belakangan setiap daerah juga sudah punya sekolah tinggi, ya sudah membentuk STIAI. Maka kita harus berpikir realistis. Ya, tentu kita tidak bisa memaksakan pesantren-pesantren di daerah untuk mengirim mahasiswanya ke sini. Nah, sehingga pada saat itu kita mulailah membuka pendaftaran mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan. Ya, bahkan SMK. Ya, bahkan SMK ada ya. Ada dari backgroundnya kesehatan, masuk di Al-Furqan. Ya, tapi ini bagus karena di dalamnya nanti dipadukan antara ilmu kesehatan dengan ilmu agama sendiri. Jadi banyak kreativitas. Ya, betul. Ya, karena Islam ini kan sebetulnya tidak ketinggalan zaman. Ya, jadi Islam ini lengkap ya, tidak ketinggalan zaman. Nah, inilah yang kemudian yang kita lakukan, bahwa untuk menjaga itu ya harus ada kegiatan-kegiatan tambahan. Nah, salah satunya tadi pengajian, dan pengajian ini bukan cuma satu materi, bukan satu malam. Ya, setiap malam. Jadi ini semi pesantren sebetulnya ini. Ya, asrama, sistem asrama dan tapi modelnya persis pesantren sebetulnya ini, hanya tidak dikatakan pondok pesantren. Al-Furqan. Ya, karena perguruan tinggi ya Al-Furqan. Ya, sekolah tinggi agama Islam Al-Furqan, tapi ya isinya sebetulnya ya bahkan ada pengajian kitabnya, ya kan? Ya, ada pengajian kitabnya, ya antara maghrib isya ada pengajian, ba'da isya ada lagi kajian, bahkan ba'da subuh ada lagi. Ya, pokoknya ini semi pesantren lah ini. Ya, itu semua dilakukan untuk menjaga keaswajahan itu tetap eksis di Al-Furqan ini. Ya, bukan cuma ke mahasiswa yang memang backgroundnya aswaja, tapi juga dari umum. Nah, jadi itu ya saya kira. Itulah tadi luar biasa dari pemaparan Al-Ustadz Muhsin SPDI MPD, bahwa bagaimana merawat keaswajahan atau aswaja itu sendiri di Al-Furqan sebagai bagian dari identitas, bisa dibilang begitu di Al-Furqan. Dan satu hal yang mungkin bisa kita ambil ibrahnya khususnya untuk penonton, bahwa Islam adalah agama cinta ya. Dan intisari daripada cinta adalah akhlak. Jadi sebelum mungkin belajar beragama, marilah kita belajar untuk menjadi manusia terlebih dahulu, agar kita tahu bagaimana berakhlak sebelum berislam. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Dan untuk pemirsa, kebetulan di podcast kali ini kita mendapat kiriman sponsor dari Umi Donat Kentang. Lembut donatnya, bikin nagih. Umi Donat ini milik Bapak Awaluddin dengan manajer marketingnya kebetulan juga alumni. Ya, Gepalgi SH. Alamat Umi Donat Kentang beralamat di Jalan Pacerakan nomor 83 Dayak Makassar. Untuk pemirsa yang ingin menikmati Fisioterapi ya, bukan?
di Ansat samping toko Indah. Iya, berarti ini di sini istri saya juga sering beli nih. Oh iya, Sat. Nah, ini mantap, karena saya suka sekali ini ya. Iya, Sat. Lembut donatnya katanya, Sat. Iya, lembut Dan nih, bikin Bang. lagi. Ya, saya sudah coba juga. Iya, Sat. Dan di rumah sering dicoba. Semoga di podcast berikutnya rajin-rajin, Sat. Amin. Terima kasih untuk sponsor Bumi Donat. Pemirsa bisa dibeli untuk yang di daerah Pacerakan atau lewat di Patung Ayam Masuk samping toko Indah. Kontaknya kepada tim media bisa disertakan sebentar. Mungkin dari sampai situ, Sat. Terima kasih, Sat, atas kehadirannya. Semoga kami bisa menghadirkan narasumber berikutnya. Amin. Akhir kata, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.